Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب لها أمين أمين يا رب العالمين. Masyarul hadirin wal aba rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Sungguh kita bersyukur kepada Allah karena dari sekian banyak hamba Allah Subhanahu wa taala, dari sekian jutaan manusia, kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di tempat ini mengisi waktu bainal isya'in antara maghrib dan isya dengan menghadiri majelis ilmu. Semoga apa yang telah kita niatkan untuk menghadiri majelis ini insyaallah semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada malam hari ini semoga umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang luas yang halal, diberikan keturunan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah bukan akan memperbanyak hartanya, bukan. Allah tidak akan memperluas rizkinya, bukan. Tapi ketika Allah sudah cinta kepada hambanya, maka yang pertama kali yang Allah akan berikan kepadanya, kata Rasulullah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang pertama kali yang Allah akan berikan kepada hamba tersebut yaitu adalah pemahaman terhadap agama. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan datangkan taufik dan hidayah di dalam hatinya, sehingga hatinya selalu ingin rindu untuk menghadiri majelis ilmu. Hatinya selalu terikat terkait untuk menghadiri majelis ilmu. Dan ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyaknya manusia yang ada di dunia ini. Mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi manusia-manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan kembali di tempat ini. Insyaallah apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan daripada pelajaran kita yang minggu lalu, masih di dalam bab ruknus shalah, rukun-rukun daripada rukun salat. Sampailah kita di dalam rukun yang ketujuh daripada rukun salat, yaitu as-sujudu marratain. Ya, setelah i'tidal, ya, kemudian rukun selanjutnya yaitu adalah as-sujud marratain, sujud sebanyak 2 kali. Syurutus sujud tis'atun, syarat sah sujud itu ada 9. Yang pertama ayyasiha maqablahu. Jadi setiap syarat daripada rukun salat ini harus sebelum rukun yang kita lakukan, rukun sebelumnya itu harus sah. I'tidal kita harus sah. Jadi sebelum sujud i'tidal harus sah. Jadi kalau i'tidal tidak sah, maka sujud tidak sah. Jadi gitu hitungannya. Yang pertama adalah harus sah rukun sebelumnya, yaitu i'tidal. Kemudian syarat yang kedua yaitu adalah alla yaqsida bihi ghairah. Dia sujud tidak ada niatan kecuali selain untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai adamul hawi li ghairihi. Falau saqata ala wajhihi aw hawa lirruku' faja'alahu lisujud lam yakfihi. Maka kalau seandainya ada orang yang sujudnya di situ ada niat selain untuk sujud, ya, maka hukum daripada sujudnya tidak terhitung. Artinya dia ulangi sujudnya.
Kemudian yang ketiga, ayyatma'inna fi. Di dalam sujud itu juga harus ada yang namanya tuma'ninah. Tidak boleh sholat itu cepat-cepat. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah berkata, ada orang yang sholat itu yang tidak pernah dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ditanya oleh sahabat, sholatnya bagaimana ya Rasulullah? Nah, sholatnya gimana? Kata Rasulullah, wa yasjudu wa la yatimmu sujuduhu, wa yarku'u wa la yatimmu ruku'u. Orang itu sujud, orang itu rukuk, tapi tidak sempurna rukuknya. Tidak sempurna dalam arti apa? Tidak ada tumakninah. Cepat-cepat rukuk, cepat, tegak, sujud. Nah, ini tidak boleh. Harus ada tumakninah. Ayyasjuda ala sab'ati a'dha. Orang itu harus sujud di atas 7 anggota. Yang pertama al-jabhah, jidat, kening. Makanya tidak boleh pakai peci terlalu sampai nutupi galak-galak kening ini nah. Sampai cuma alis sampai kejingan. Ini tidak sah sujudnya. Kenapa? Karena tidak ada bagian jidat yang terbuka untuk sujud. Jadi minimal ada yang terbuka segini. Biar apa? Biar ada yang anggota di sini, sebagiannya yang terkena di tempat sujud. Kemudian wabutunil yadain. Nah, tangan. Tangan ini harus kena di dalam sujud. Kemudian warrukbatain, dengkul, kedua dengkul itu harus kena di tempat sujud. Antakuna jabhatu maksyufah. Ya. Yang tadi itu harus terbuka ya, jabhanya ini harus terbuka. Walaupun hanya sedikit, Pak. Misal ini tertutup. Nah, tutup kalau ada bagian sini sedikit yang terbuka. Walaupun ini yang terkena sah. Jadi tidak harus semuanya terkena, tapi walaupun hanya sedikit bagian daripada jidat ini yang tempat sujud itu kena sah. Kemudian alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Tidak boleh kita sujud atas sesuatu yang mana sesuatu tersebut bergerak dengan kita bergerak. Seperti rida ini. Misalnya anak sholat, makanya kalau sholat ini anak lepas ke. Karena kalau anak pakai bahaya. Jadi kalau anak sholat, ketika anak sujud, ini kan nyampak juga. Anak sujud di pucuk ini. Dalam posisi masih anak pakai. Nah, tidak sah anak sujud di pucuk ini. Kenapa? Anak sujud dengan sesuatu yang bergerak dengan bergeraknya anak. Anak tegak, dia melak tegak. Anak rukuk, melak rukuk. Makanya kalau sholat ini dilepaskan. Campak ke. Biar aman. Kemudian irtifa'u asafili ala a'alihi. Ketika sujud harus pinggulnya itu lebih tinggi daripada kepalanya. Ya, seperti yang orang sujud, posisi sujud. Tidak boleh itu sejajar. Makanya kalau ada orang sholat di tanggo, aduh kadang-kadang di masjid-masjid itu sholat sampai penuhnya di tanggo. Ketika sujud, dia tegak di tanggo yang paling bawah. Dia sujud di tanggo yang agak tinggi. Jadi sujud itu sejajar. Nah itu tidak sah. Tidak sah. Kenapa tidak sah alasannya? Karena posisi kepala sama pinggul itu sejajar. Sedangkan syarat sahnya harus apa? Lebih tinggi lah pinggul daripada kepala. Nah itu. Ini syarat-syarat sujud. Kemudian at-tahammul bi ra'sihi. Nah ini harus menekan, Pak. Jadi kalau sujud itu harus ada tekanan sedikit. Kita tekan, kita punya jidat ini kita tekan. Bihaitsu law saja'ala qat'in lang kabasat. Sekiranya kalau kita sujud di atas busa, itu busa itu akan memberi bekas, ya. Nah, itu harus seperti itu. Tapi tidak usah digeso-geso kan, Pak. Agak hitam jidat kamu. Dong saya ini geso-geso biar hitam, biar kejinguan apa? Banyak sujud. Tidak, bukan itu tanda banyak sujud itu. Kemudian rukun yang ke-8 yaitu adalah al-julusu bainas sajadatain. Duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud ini adalah rukun qasir, rukun pendek. Jadi tidak boleh kita memperpanjang duduk gitu itu. Ya ingat, rukun panjang itu rukuk, sujud sama qiyam, berdiri. Jadi kalau nak baca ayat panjang-panjang silakan kalau sholat dewean. Tapi kalau sholat rame-rame tidak boleh. Pendek-pendek baik. Kemudian ruku silakan ruku panjang-panjang ataupun sujud panjang-panjang silakan, baca doa sebanyak-banyak mungkin ketika sujud silakan. Tapi kalau sholat dewean atau sholat sama orang yang kita tahu dan kita sudah kompromi sama orang itu, kita sholat malam, ayo agak sujud doa panjang-panjang yo sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya kita kucuk-kucuk anak jadi imam di sini, anak panjang ke rukuknya, anak panjang sujudnya, itu hukumnya haram.
Hukumnya haram. Kemudian syarat daripada duduk di antara dua sujud itu ada 6. Yang pertama sama, harus sah rukun sebelumnya, rukun sebelumnya harus sah. Kemudian alla yaqsida bi ghairah, tidak boleh kita duduk dengan niatan selain untuk duduk di antara dua sujud. Kemudian yang ketiga harus ada tumakninah, Yang keempat ayastawiya jalisan fala yakfi idza kana munhaniyan. Dia harus benar-benar duduk. Dia duduk tegak. Maksudnya tuh dia punya badan tuh lurus. Tidak boleh kalau dia duduk dengan sambil ruku, kecuali orang sakit. Yang memang pinggangnya sakit, la uzur, la tuo, tidak masalah. Tapi kalau orang sehat dengan sengaja dia melakukan duduk dalam posisi seperti itu, maka hukum duduknya tidak sah. Maka batal sholatnya. Jadi harus benar-benar duduk tegak. Dia punya badan harus tegak. Allah yutawilahu ziyada ala dzikril masyru'. Tidak boleh memperpanjang zikir yang telah disyariatkan di dalam duduk tersebut. Jadi kalau seandainya dipanjangkan, maka itu bisa membatalkan sholat. Kemudian rukun yang selanjutnya yaitu adalah at-tasyahhud akhir, tasyahud akhir. Kenapa dinamakan tasyahud? Karena di dalamnya itu disebutkan dibacakan 2 kalimat syahadat. Syarat tasyahud akhir ada 9. Yang pertama sama seperti sebelumnya, harus sah rukun sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu adalah ayyakuna bil arabiyah, harus menggunakan bahasa Arab. Jadi rukun qauli itu harus guna bahasa Arab. Fatihah, takbiratul ihram, tasyahud akhir, tidak boleh diganti dengan bahasa Indonesia, Kemudian mura'atu hurufihi, kita harus memperhatikan. Jadi ini syarat sahnya. Kita harus perhatikan bacaan tasyahud kita itu. Karena ini bagian dari rukun qauli. Sama seperti Fatihah. Fatihah itu rukun qauli, takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir sama salam yang pertama. Itu bagian daripada rukun qauli. Kalau seandainya ada satu huruf saja yang salah, maka batal sholatnya. Sama seperti Fatihah, tasyahud akhirnya sama seperti Fatihah. Harus diperhatikan hurufnya jangan salah-salah. Dan yang keempat syaratnya itu adalah mura'atu tasdidatihi, memperhatikan setiap tasdid yang ada di dalam tasyahud. Kan banyak tuh. At-tahiyyah, at-tahiyyah, jangan at-tahiyyah. Nanti tasdidnya hilang, itu batal. Makanya perhatikan. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu tasydid kalau itu. Perhatikan tasydid di dalam tasyahud. Kemudian ada mulahan al-mukhir bil ma'na, tidak ada boleh nada-nada. Kalau maco tasyahud dosa terlalu bernada-nada yang sekiranya bisa membatalkan merubah makna daripada makna tasyahud. Ayatnya bihi qaidan, harus membacanya dalam posisi duduk yang sempurna. Jadi kalau kita sujud nak tasyahud, jangan cepat-cepat maco. Karena kita tuh baru setengah sujud nak duduk sudah at-tahiyatul. Jadi ke dalam posisi dari sujud ke duduk itu sudah baca at-tahiyatul. Aja itu gitu tuh. Itu tak sah. Harus sempurna duduk dulu baru baca tahiyat. At-tahiyat baru dimulai bacanya. Kemudian ayyusmi'a nafsahul qiraah. Sekiranya dia membaca tadi diri dia mendengar. Rukun qauli, setiap rukun qauli itu dia baca harus diri dia mendengarkan. Kemudian tartib, harus tartib. Aqallut tasyahud, paling sedikitnya tasyahud. Ini paling dikitnya. Artinya kalau kita baca sampai sini itu udah sah salat kita. Sampai mana? Ini paling sedikitnya tasyahud. At-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan selesai. Itu paling sedikit tasyahud. Artinya kalau kita baca sampai sini sah salat kita. Sah. Adapun paling sempurna tasyahud yaitu adalah
at-tahiyyatul mubarakatus shalawat tabatullah sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai kama shallaita ala Ibrahim, terus sampai akhir. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu paling sempurnanya tasyahud. Kemudian rukun selanjutnya yaitu adalah al-qu'ud fi tasyahud akhir. Duduk di tasyahud akhir itu hukumnya wajib. Ya, duduk di tasyahud akhir itu hukumnya wajib. Kemudian rukun selanjutnya itu adalah as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fi, membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling sedikitnya Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Adapun tasyahud membaca salawat kepada keluarga Nabi itu dari bagian daripada abadus shalah. Artinya kalau kita lupa membaca daripada salawat kepada keluarga Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu lupa, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Jadi ada bagian-bagian sunnah yang mana kita disunahkan untuk sujud sahwi. Kita baca lagi setelah ini. Rukun yang terakhir yaitu adalah assalam. Assalam yaitu assalamualaikum. Yang pertama Pak, rukun yang pertama itu wajib. Salam pertama, assalamualaikum warahmatullah. Adapun salam yang kedua itu hukum sunnah. Nah, salam ini perhatikan juga, banyak orang yang salah. Kenapa? Kadang-kadang A-nya itu hilang. Assalamualaikum, sering itu terdengar. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Nah, itu salah. Harus ada kalimat as-salam. Harus kalimat ada alif lam. Assalamualaikum warahmatullah. Harus ada kalimat alif lam. Dan nah, ketika membaca salam, usahakan jangan sampai dado itu melok bebelok. Ini kadang-kadang yang bisa membatalkan sholat. Jadi kalau orang salam itu kadang-kadang ini, assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini dado melok miring. Ini batal sholat. Karena yang jadi patokan menghadap kiblat itu adalah dado. Yang menjadi patokan tolak ukur kiblat itu adalah dado. Kalau orang yang sholat berdiri itu dadonya. Makanya kalau dia ketika salam, dadonya melok miring, melok belok juga, itu bisa batal sholatnya. Jadi perhatikan ketika salam itu, perhatikan dado, dosa miring-miring. Dan harus juga menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang terakhir, tertib. Nah, dari awal rukun itu harus tertib, tidak boleh dilangkah, tidak boleh dilewatkan. Jadi harus semuanya dilakukan di dalam sholat. Dulu ada sahabat Nabi, pernah di Masjid Nabawi ada sahabat Rasulullah satu hari sholat di dekat Rasulullah. Mungkin ceritanya sudah pernah Anda bawa. Dia sholat sebelah Rasulullah, setelah sholat dia menghampiri Rasulullah. Nabi mengatakan kepadanya, "Sholli fa innaka lam tusolli." Ayo sholat lagi kau belum sholat. Sudah ya Rasulullah, belum. Sudah sholat lagi karena ini perintah. Sholat lagi. Sudah datang lagi pada Rasulullah. Sampai 3 kali diulangi oleh Rasulullah. Sholli fa innaka lam tusolli. Sholatlah karena kau belum sholat. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku tidak bisa melakukan yang lebih sempurna lagi dari yang aku lakukan tadi. Inilah yang aku bisa. Maka ajari aku, kata sahabat ini. Ajari aku mana cara sholat yang benar. Maka Rasulullah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Lihatlah aku ketika aku sholat. Artinya ada bagian-bagian yang tidak sempurna dilakukan oleh sahabat ini. Ada bagian yang dilewatkan, ada bagian yang tidak dikerjakan. Sehingga Nabi melihat orang itu sholat, ada bagian terlewatkan, Nabi ngulang. Suruh ulang. Kenapa? Tidak sah. Makanya Nabi mengatakan, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bab sunnah sholat. Nah, sekarang kita masuk bab tentang masalah sunnah-sunnah sholat. Sunnah-sunnah sholat ini banyak Bahkan ada ulama yang menyusun satu kitab mengatakan Ausola ba'du bila khamsamiyah sunnah. Ada 500 sunnah di dalam sholat itu. Kemudian aqsamus sunnah min nahiyati waqtiha. Pembagian-pembagian sunnah di dalam sholat.
ada sunnah sebelum sholat, ada lagi sunnah di pertengahan sholat, ada lagi sunnah setelah sholat. Adapun sunnah sebelum sholat, contohnya seperti apa? Kal adzan wal iqamah, seperti azan dan iqamah. Itu sunnah sebelum sholat. Kemudian sunnah di pertengahan sholat. Nah, ini terbagi menjadi dua. Apa? Ab'ad wa hay'at. Ab'ad tadi adalah sunnah-sunnah yang kalau ditinggalkan maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Adapun hay'atus sholat, gerakan-gerakan sholat yang kalaupun ditinggalkan tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Kenapa dinamakan ab'ad? Karena hampir menyerupai sesuatu yang wajib di dalam sholat. Makanya dia dituntut untuk sujud sahwi kalau ditinggalkan. Apa saja? Yang pertama, tasyahud awal. Tasyahud awal. Kalau seandainya kita lupa tasyahud awal, maka hukum sunnah untuk sujud sahwi. Kapan sujud sahwi? Sudah tahu kan? Sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Ya. Kemudian wa qu'uduhu wassalatu 'alan nabi fi. Ya. Dan orang yang lupa membaca sholawat kepada Nabi di dalam tasyahud awal. Bukan di tasyahud akhir, tapi di tasyahud awal. Itu juga disunahkan untuk sujud sahwi. Kemudian orang yang kunut, lupa membaca doa kunut, maka disunahkan untuk untuk melakukan sujud sahwi. Ini khusus dalam mazhab Syafi'i. Ya. Wa qiyamuhu wassalatu 'alan nabi wal ali washabbi. Dan berdiri di dalam kunut, kalau seandainya tidak mampu, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Ya. Dan kalau seandainya kita lupa juga membaca sholawat kepada Nabi dan keluarga Nabi, bahkan kepada sahabat Nabi di dalam kunut kita. Jadi kalau lupa membaca sholawat, baca sholawat kepada keluarga dan sahabat, itu disunahkan untuk sujud sahwi. Dan yang terakhir, as-salatu 'alal ali fi tasyahud akhir. Dan kalau kita lupa membaca tasyahud akhir, sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir, lupa, maka disunahkan juga untuk melakukan sujud sahwi. Sekarang sunanu ba'da shalah. Adapun sunnah-sunnah setelah salat yaitu adalah zikir, ya, wal julus fi musalla, dan tetap mantap duduk di tempat dia salat, tidak bergerak. Nah, ini hukumnya sunnah membaca zikir yang disyariatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pembahasan azan. Al-adzan, apa itu adzan? Lughatan al-i'lam. Secara bahasa adalah mengumumkan. Azan itu secara bahasa mengumumkan. Wa syar'an dzikrun makhsusun matlub. Zikir yang khusus, yang dituntut, yang dipinta untuk salat wajib. Ya, untuk salat wajib. Artinya kalau salat sunnah itu sunnah ada adzan? Tidak. Salat sunnah itu tidak disunahkan untuk adzan, tapi ada caranya. Apa? Dengan nida. Bukan adzan, namanya nida, panggilan. Cak kita sholat id, cak mana sholat id kalau komat? As-sholatul jami'ah, as-sholatul jami'ah, itu namanya nida. Nida, panggilan. Bukan adzan. Fadlul adzan, keutamaan adzan. Ya, qala Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, arahadil ayat nazabil muadzinin. Ya, Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi pernah meriwayatkan hadis. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yughfaru lil muadzin muntaha adzanihi. Ya, orang yang azan itu mempunyai keutamaan khusus, ya, kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Apa pertama? Ketika dia melakukan adzan, dari awal ditakbir Allahu Akbar sampai akhir, itu seluruh malaikat beristighfar kepadanya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah malaikat yang istighfar, insyaallah dosanya diampuni. Ya. Asal usul azan ini seperti apa? Dulu belum ada azan. Dulu belum ada azan. Jadi kebingungan cak mana ngumpul ke jamaah para sahabat itu untuk datang ke masjid. Jadi adalah si sahabat datang, ya Rasulullah, cak mana kalau kita pakai lonceng, bunyi ke lonceng, tanda itu masuk waktu sholat, azan. Belum ada azan.
Kata sahabat lain, oh jangan, ini Cak Wan Nasrani, pakai apa? Lonceng ini. Oh ya sudah, Cak mana kalau pakai trompet? Oh jangan, kata Rasulullah. Ini menuruti orang ya Yahudi. Pokoknya macam-macam di situ sahabat, ada yang ngejut, oh ini cara macam ini. Kata yang diterima oleh Rasulullah. Sampailah satu hari ada sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Zaid. Ada dua sahabat yang bermimpi. Pertama Abdullah bin Zaid, yang kedua Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dua-duanya mimpi hampir sama. Di dalam mimpi itu yang bertemu satu orang yang mengajarkan kalimat azan. Kalimat azan ini Allahu Akbar sampai akhir. Dan untuk sholat subuh ditambahi dengan kalimat as-salatu khairum minan naum. Disampaikanlah mimpi ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan innaha la ru'ya haqqun. Nah, inilah mimpi yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat baik ini yang mengajak orang untuk salat. Hayya 'alas shalah. Maka di situ setelah dikumpulkan kalimat tersebut, dipanggillah sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Diajarkanlah Bilal azan. Ya, kemudian Bilal azan pertama kali di kota Madinah pada saat itu. Kemudian dalam hadis lain, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shaffil muqaddam wal muadzin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan seluruh jajaran para malaikatnya yusholluna 'ala musaffil muqaddam. Itu senantiasa membacakan ampun istighfar, salawat dari Allah itu ampunan bagi orang-orang yang senantiasa sholat di saf pertama, dan bagi muadzin. Dan bagi muadzin luar biasa. Muadzin ini bahkan nanti di hari kiamat, di antara 7 golongan ini muadzin bakal termasuk orang yang tertolong nanti di hari itu. Orang tenggelam, nah orang yang muadzin ini, tukang azan tadi, itu di lehernya dipanjangkan oleh Allah. Jadi dia tidak bakal tenggelam. Ini keutamaan orang yang azan. Bahkan ada satu ulama, Imam Rafi'i mengatakan, tapi ini pendapat yang tidak dipakai sebenarnya. Tapi ini pendapat ulama dari mazhab Syafi'i, Imam Rafi'i. Beliau mengatakan al-muadzin aula minal imam. Orang yang azan itu lebih utama daripada imam. Tapi mayoritas ulama mengatakan imam lebih afdal daripada muadzin. Kenapa? Karena Nabi imam, Nabi tidak azan. Kenapa alasan Nabi tidak azan? Karena kalau Nabi yang azan, hukumnya wajib datang ke masjid. Karena apa? Panggilan Nabi itu hukumnya wajib dipenuhi. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul, kata Allah dalam Al-Qur'an. Wahai orang yang beriman, penuhilah, segerakanlah panggilan Allah dan panggilan Rasul. Wajib hukumnya. Makanya Nabi tidak pernah azan, itu hikmahnya. Karena kalau Nabi azan, hayya 'alas shalah, itu wajib langsung seketika tinggalkan segala-gala, wajib ke masjid. Makanya di sini mayoritas ulama mengatakan tetap imam itu, Imam Ibnu Hajar, Imam Romli, Imam Nawawi mengatakan imam itu lebih afdal daripada muadzin. Baik. Al-adhan wahda afdal min al-imamah inda Imam Romli, wal adhan ma'iqamah afdal min al-imamah. Aqsamus shalawat min jihadil adhan wal iqamah. Nah, sekarang pembagian salat daripada sisi azan dan iqamah. Itu ada 4. Yang pertama disunahkan untuk azan dan qomat. Ya. Jadi ada yang disunahkan azan dan qomat. Apa aja? Yang pertama salat wajib dan salat Jumat. Ini disunahkan untuk azan dan qomat, iqamah. Yang kedua, bagian yang kedua itu adalah disunahkan iqamah tanpa azan. Hanya disunahkan iqamah, qomat tapi tanpa azan. Wa huwa idza jama'a baina shalatain au qadha faraid mutawaliyah. Yaitu adalah ketika orang yang sedang menjamak salatnya. Dia sunnah pertama azan. Untuk salat yang kedua ada azan lagi, langsung qomat baik. Atau orang yang mengqadha salat, itu hanya sunnah qomat, tapi tidak sunahkan untuk azan. Jadi kalau kita qadha salat, tidak sunnah azan, tapi sunnah untuk qomat. Kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga, qismun yusannu fi nida dunal adzan wal iqamah. Bagian ketiga ini disunahkan nida, tanpa ada azan, tanpa ada qomat. Seperti apa? Salat-salat sunnah yang disyariatkan di dalam berjamaah.
Seperti sholat Idul Fitri, sholat khusyuk gerhana matahari, gerhana bulan, ya, maka disunahkan di situ an-nida. Nida itu panggilan. As-salatul jamiyah, as-salatul jamiyah, tanpa qomat, tak perlu Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu alla ilaha illallah, tak perlu, ya. Jadi setiap sholat yang disunahkan untuk berjamaah itu disunahkan pakai nida namanya. Kemudian yang keempat, qismun la yusannu fihi al-adzan wala iqamah wala nida. Yang keempat adalah bagian yang tidak disunahkan di situ azan dan qomat, bahkan nida sekalipun. Apa? Wa huwa fi nawafil allati la tusyra' fiha al-jamaah. Salat-salat sunnah yang mana di situ tidak disyariatkan untuk di jamaah, tidak berjamaah. Salat duha, ya, salat istikharah, salat mutlak, ya. Itu tidak perlu adanya azan, tidak disunahkan ada qomat, bahkan nida. Ya langsung salat. Langsung sholat be. Hukmul adzan wal iqamah. Nah, di sini dikatakan wa yusannul adzan fi ghairi shalah fi mawdi'ha. Ada beberapa tempat disunahkan untuk azan, tapi bukan dalam sholat. Jadi kita ketika ada permasalahan di satu kejadian disunahkan untuk azan. Contoh, ketika ada orang yang lagi sumpek, lagi galau, itu disunahkan untuk diazani. Oh, stres. Itu sunnah hukumnya diazani. Kemudian wal masru', orang yang pingsan, sunnah untuk diazankan. Wal ghobban, orang yang lagi ribut, bebalah. Kamu azan tengah-tengah obat lagi. Tidak. Ada tangan ibu. Nah, tapi ini pernah dilakukan di zaman Nabi. Ini sahabat pernah dilakukan oleh sahabat. Ketika ada orang berkelahi, ribut, azan. Diam. Langsung diam. Karena ketika azan kita disunahkan untuk diam. Seluruh aktivitas kita berhenti. Maka ketika azan orang yang berkelahi ribut tadi diam. Jangan usul, jangan kayak gitu. Yang azan tuh kudu dupak. Katanya ngampuk itu habis gocoyo kau ngampuk. Iya, bahkan ketika Fathul Makkah itu Islam datang ke Mekah. Kan lama dijajah tuh di Madinah. Wah, diajak perang, diajak ini sampailah Islam di Madinah ini udah jaya. Nabi Muhammad beserta seluruh sahabat datang lagi ke kota Mekah. Itu takut galau Mekah. Abu Jahal, Abu Sufyan, anaknya Abu Jahal Ikrimah, sampai banyak yang di situ masuk Islam. Termasuk Khalid bin Walid. Ketika Fathul Makkah itu banyak yang masuk Islam. Takut. Kenapa? Ramai umat Islam datang dari kota Madinah ini ke Mekah. Mekah udah sepi lah, banyak yang meninggal lah, banyak yang masuk Islam. Jadi tinggal sisa-sisa baik. Di situ ribut umat Islam. Wah, ada yang takbir lah, ada yang ini, ada yang nyanyi, ada macam-macam di tengah-tengah Ka'bah itu. Oleh Bilal naik di puncak Ka'bah, azan. Diam kalau langsung. Bilal azan, dan itu pernah dilakukan oleh zaman Nabi. Memang disunahkan. Ya, orang yang lagi sumpek, lagi galau, stres, azani kuping yo. Atau kebakaran, lagi ada kebakaran, sunnah azan. Angin puting beliung di sini. Iya. Orang yang kemasukan setan, masukan jin, kesurupan, itu sunnah diazani. Sunnah. Wong buntu. Ngado-ngado intinya. Anak yang baru lahir berarti kan sunnah. Hah? Anak yang Sunnah. Nabi mengazani Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Adapun mayit, nah kalau meninggal itu tidak ada sunnah. Itu tidak sunnah. Tapi ulama-ulama itu mengkiaskan sebagaimana orang itu baru dilahirkan diazani, maka di akhirnya juga diazani. Itu Adapun kalau kita membahas hadis tentang kesunahan diazan di seorang terhadap mayit, itu tidak ada kesunahan. Tapi itu dikaitkan oleh para ulama bagaimana seorang manusia yang baru lahir itu diadzani telinganya, maka ketika dia meninggal pun diadzani. Artinya apa? Kalimat yang baru masuk ketika dia datang ke dunia ini kalimat azan. Dan ketika dia meninggal dimasukkan ke telinga dia itu kalimat azan. Dah, sebatas itu, Beh. Baik. Sekarang surut
Sihhatil adzan wal iqamah. Syarat sah adzan dan iqamah. Ya. Hukumnya dulu. Hukum adzan iqamah ini pertama sunnatan muakkadatan fil jum'ah wal khamis maktubah. Hukumnya sunnah muakkadah di dalam salat Jumat dan salat 5 waktu. Dan ada yang mengatakan azan ini adalah hukumnya fardu kifayah di dalam salat Jumat. Syarat sah adzan iqamah itu ada 6. Yang pertama, al-muwalah baina kalimatiha urfan. Harus bersambung. Ya, terus menerus, tidak boleh stop kalau azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Stop dulu. Kelakar dulu, ngoceh. Allahu Akbar. Nah, itu boleh. Ya. Jadi syaratnya itu sahnya itu harus muwalah, terus menerus, tidak boleh putus. At-tartib dan harus tertib. Tidak boleh habis Allahu Akbar langsung la ilaha illallah. Tidak. Habis Allahu Akbar hayya 'alas shalah. Tidak boleh. Ya harus tertib. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir. Dan yang ketiga, dukhul waqt. Harus masuk waktu. Kecuali satu salat ya, yang boleh tidak masuk waktu. Ini sebenarnya sunnah yang dilupakan oleh banyak kaum muslimin. Azan pertama di dalam sholat subuh. Ini hukumnya sunnah Pak. Tapi lah banyak mudah maki ini. Tidak banyak. Kalau di pondok-pondok pesantren, di pondok anak dulu masih sampai sekarang. Sekarang salah paham. Iya. Ini hukumnya sunnah. Dulu di zaman Nabi itu muadzin ada 2. Yang pertama muadzin namanya Bilal bin Rabah. Yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau Bilal azan itu tandanya azan pertama. Kalau sudah Abdullah bin Ummi Maktum tandanya itu azan kedua, azan subuh nih. Kenapa ada azan pertama? Itu tuh untuk biar kita siap-siap. Membangunkan untuk jamaah-jamaah yang pengen qiyamul lail, masih ada waktu. Karena itu waktu yang disebutkan dalam Al-Qur'an khusus. Wabil ashari hum yastaghfirun. Bukan subuh, bukan waktu fajar, tapi waktu sahur sebutannya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang nanti di hari kiamat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga, dan di dalam surga itu mereka akan berjumpa dengan Allah tanpa penghalang. Dalam Al-Qur'an Allah sifatkan apa? Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang-orang ini yang rajin qiyamul lail, bangun di waktu sahur. Mereka beristighfar, duduk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk waktu subuh. Duduk mereka minta ampun, salat qiyamul lail. Ini Allah akan berikan apa? Surga. Dan nanti di hari kiamat mereka akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala tanpa penghalang. Ila rabbiha nadhirah. Nadhirah itu kalimat bahasa Arab yang kita nyingok tanpa ada penghalang, langsung. Tak seperti ini. Ini nadhirah namanya, nadhirah. Yang melihat sesuatu tanpa ada penghalang. Tanpa kacamata, tanpa ada hijab, langsung. Nah, ini keutamaan Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang selalu qiyamul lail di waktu sahur, ya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Wa huwal adzan awal salat subuh. Jadi itu ya azan awal tadi itu hukumnya sunnah. Wa ammal adzan awal di salat Jumat fa fi khilaf. Adapun azan pertama di dalam salat Jumat itu khilaf. Wal mu'tamad ay yakuna ba'da dukhul waqt. Pendapat yang paling kuat harus masuk waktu. Azan pertama itu tetap harus masuk waktu, karena ada di luar negeri Indonesia ini ya, ada azan awal pertama Jumat itu dia sebelum masuk waktu. Kurang lebih 10 menit lagi nak azan masuk waktu Jumat. Itu azan pertama. Ada. Walaupun pendapat itu ada, tapi itu lemah pendapatnya. Pendapat yang paling kuat yaitu adalah azan pertama di hari Jumat itu adalah azan yang sudah masuk waktu. Azan yang kedua adalah ketika khatib naik mimbar. Kaunuhuma min wahid. Ya, disunahkan juga orang yang azan dan iqamah itu orang siko. Jangan yang azan David, yang qomat Jimmy. Itu nah. Ini tidak dianjurkan. Jadi yang qomat itu yang azan, itu sunnahnya. Itu yang sunnahnya. Ayakuna bil arabiyah, hendaknya memakai bahasa Arab. Al-jahru bihima idza kana li jamaah. Dikeraskan suara ketika azan dengan suara yang lantang. Syurutul muadzin, syarat orang yang azan ada 4. Yang pertama Islam. Fala yasum kafir, tidak boleh orang kafir atau orang murtad. Yang kedua tamyiz, anak kecil tapi yang sudah bisa membedakan. Oh ini. Nah itu sudah boleh azan, sah azannya. Adapun yang di bawah tamyiz,
Umur 3 tahun, umur 4 tahun azan itu tidak sah. Az-dzukura harus laki-laki. Hukum wanita azan itu hukumnya haram. Kalau ada bedino azan haram. Tidak kata istilah bedino azan. Tidak kata. Baru sekarang inilah ada ajaran dari Az-Zaitun bedino boleh azan. Tidak kata sejarah bedino azan. Hatta mereka sesama betino itu tidak disunahkan azan, langsung qomat. Tidak kata azan dulu, mana ada. Ya, jadi langsung disunahkan qomat walaupun sama wanita. Tidak kata lanang di situ tetap langsung qomat. Ayakuna arifan bidukhul waqt. Ya, syarat yang keempat yaitu adalah harus tahu bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Biar apa? Ya biar tidak salah. Bahaya kalau seandainya azan ini waktu belum masuk atau keterlambatan itu bahaya. Ya harus tepat waktu azan itu. Ya. Jam berapa azan? 20 semenit lagi. Wallahu a'lam bissawab. Jadi inilah sunnah-sunnah daripada azan dan iqamah yang harus kita pahami. Nah, di sini masih banyak lagi pembahasan azan. Ini pembahasan azan deh. Orang azan itu disunahkan, mohon maaf, kalau pajak suaranya yang bagus. Itu sunnah ya, hukumnya sunnah. Karena itu bisa mempengaruhi, Pak, mempengaruhi orang yang mendengar. Kadang-kadang wong yang tak pengen sholat, denger azan mak tuh pengen ke masjid. Ketertarikan. Berapa banyak sih orang masuk Islam karena azan? Karena didengar azan tuh lemah, merdu, lemah. Tapi kalau udah mati, ya sudah, mana lagi azan. Selalu baca itu. Mana nanti azan pula lagi. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه اهلنا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا غنيا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.